Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Albania. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, dan langsung kita mulai ke videonya. Di video kali ini aku mau nge-review salah satu peralatan bayi, yaitu ayunan elektrik. Nah, ini dia ayunan yang dipakai oleh anak aku. Nanti aku juga akan ngasih tips gimana supaya anak kita tidak ketergantungan dengan ayunan. Jadi teman-teman silakan tonton video ini sampai akhir. Nah, anak aku itu pakai ayunan elektrik dari brand Polar, tapi ini bukan satu set ya. Aku belinya terpisah, mulai dari kain ayunannya, kelambu ayunannya, sampai dengan mesin ayunannya. Dan di video ini agar lebih mudah untuk direview, ayunannya lagi aku taruh di gantungan baju gitu. Karena sebenarnya aku nggak beli tiang ayunan, dan ayunan anak aku selama ini kita gantung di konsen pintu kamar aku. Nah, nanti terakhir bakal aku tunjukin ya letaknya di mana. Dan sebelum aku ngejelasin detail dari ayunannya ini, aku mau ngasih tips dulu bagaimana supaya anak kita tidak ketergantungan dengan ayunan. Karena kalau anak kita sudah ketergantungan dengan ayunan, itu biasanya dia akan susah banget untuk tidur atau bahkan nggak bisa tidur tanpa ayunannya itu. Dan itu lumayan repot ya teman-teman, karena setiap kita nginep di luar otomatis kita harus selalu bawa ayunannya ini. Jadi untuk mengatasi masalah itu aku mau ngasih tips, tapi ini pengalaman pribadi aku aja. Bisa jadi ini berhasil di teman-teman dan bisa jadi juga nggak berhasil, tapi alhamdulillah di anak aku berhasil. Karena beberapa kali aku nginep di rumah neneknya dan pernah juga nginep di hotel sekitar 4 malam, itu nggak pakai ayunan sama sekali, dan alhamdulillahnya anak aku tetap tidur seperti biasanya. Tips yang pertama yaitu jangan biasakan pakai ayunan sejak dari lahir. Jadi anak aku itu pakai ayunannya setelah umur 2 bulan. Sebelum itu aku berusaha untuk nidurin dia itu tanpa ayunan, bisa dengan digendong ataupun disusuin. Tapi setelah 2 bulan ternyata dia tuh makin susah tidur dan berat badannya juga udah makin naik. Aku udah gak kuat untuk gendong dia, makanya akhirnya aku kasih ayunan. Tips yang kedua yaitu jadikan ayunan sebagai pilihan terakhir untuk menidurkan anak kita. Nah, walaupun di umur 2 bulan itu anak aku udah aku kenalin ke ayunan, tapi bukan berarti dia selalu aku tidurkan di ayunan. Biasanya aku usahakan dulu anak aku tidur dengan cara digendong ataupun disusuin, tapi kalau misalnya nggak bisa juga, baru terakhir aku taruh dia ke ayunannya. Oke teman-teman, sekarang aku mau jelasin detail dari ayunannya ini. Yang pertama aku mau bahas mesin elektriknya. Ini dari brand Polar dengan model MX8389, dan di sini ada tombol powernya gitu. Ini off-nya ya. Kalau misalnya kita mau hidupin itu tinggal kita putar ke atas searah jarum jam gitu, seperti ini. Tapi ini lagi mati ya teman-teman. Kalau misalnya hidup, tombol powernya ini berwarna merah. Nah, ini kita sesuaikan aja tombolnya ini. Kalau misalnya anak kita masih lumayan ringan, biasanya lebih ke kanan lagi. Nah, mesinnya ini sudah include juga dengan besi segitiga seperti ini. Besi ini ada bolongan-bolongannya ya, ada 7 bolongan untuk mengaitkan per, karena nanti kita juga akan dapat 7 buah per. Di sini aku cuma pakai 5 karena ini disesuaikan dengan berat badan anak aku. Nah, besi segitiganya ada 2 ya, yang atas dan yang bawah. Sekarang kita lihat bagian belakang dari mesinnya seperti ini ya teman-teman. Terus di bagian bawah dari mesinnya ini ada tali seperti ini. Nah, yang hitam ini ya. Nah, ini tali yang akan ditarik oleh dinamo yang akan bikin ayunannya ini berayun secara otomatis, teman-teman. Nah, ini bisa dilepas ya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau ayun manual, talinya ini harus dilepas teman-teman supaya mesinnya ini awet dan tahan lama. Dan ini bagian atas dari mesinnya tadi. Di sini kelihatan ada lubang kecil gitu ya. Ini tempat untuk menghubungkan antara mesin dan kabelnya supaya bisa terhubung dengan listrik. Nah, coba kita colokin dulu ya. Dan mesinnya ini menggunakan tegangan DC 12 volt ya teman-teman, atau setara dengan 300 watt. Oke, ini udah selesai aku colokin, dan kepala colokannya itu seperti ini ya, colokan 3 gitu. Jadi perlu colokan tambahan supaya bisa kita hubungkan ke stop kontak. Dan untuk kabelnya ini panjangnya sekitar 3 meter lebih ya teman-teman. Dan kita juga dapat 2 buah besi pengait seperti ini. Ini gunanya untuk menghubungkan antara besi segitiga yang dari kain ayunan dengan besi segitiga untuk mengaitkan pernya tadi yang seperti ini ya.
Dan satu lagi untuk di atasnya supaya ayunannya ini menghadapnya ke depan bukan ke samping seperti ini. Tapi ini lagi nggak aku pakai ya teman-teman. Terus ini kotak dari mesin ayunannya tadi, ini masih ada label price-nya ya. Ini aku beli dengan harga 630.000. Dan di dalam kotaknya ada buku petunjuk manualnya juga. Yang paling penting dari buku petunjuk ini yaitu bagian petunjuk untuk penggunaan pernya. Jadi penggunaan pernya itu harus disesuaikan dengan berat badan anak kita ya teman-teman. Contohnya untuk berat badan 2 kilo sampai 4 kilo cuma menggunakan 2 buah per. Nah itu dia untuk detail tentang mesin ayunannya tadi. Sekarang kita beranjak ke kain ayunannya ini. Yang aku punya ini model zipper jumbo. Aku beli dengan harga 78.500. Ini warna Tosca. Terus biasanya biar anak aku lebih nyaman, aku tambahin bantal seperti ini. Terus yang untuk ukuran zipper jumbo ini, di bagian kepalanya ini udah ada tutupnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah langsung dijahit, jadi modelnya nggak seperti kain sarung polos lagi. Dan untuk bagian bawahnya menggunakan zipper seperti ini. Jadi kalau misalnya anak kita udah kita taruh di dalam ayunannya, zippernya ini bisa kita tutup supaya anak kita tetap aman di dalam ayunannya. Nah seperti ini ya. Dan ayunan anak aku ini biasanya aku pakein kelambu supaya nyamuk nggak bisa masuk. Nah ini dia contohnya udah aku pakein kelambu. Dan bagian depan dari kelambunya ini menggunakan zipper ya, seperti ini, sama seperti ayunannya tadi. Nah zippernya full dari bawah sampai atas. Nanti aku contohin kalau zippernya udah aku pasang. Sekarang kita lihat dulu bagian bawahnya. Nah bagian bawahnya ini udah langsung dijahit ya teman-teman. Jadi insya Allah nyamuk nggak akan bisa masuk. Nah ini contohnya kalau zippernya udah aku pasang. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Nah ini ada tali untuk mengikat bagian atasnya. Dan ini zippernya udah aku pasang dari bawah sampai atas. Terus bagian atasnya ini model diserut gitu ya teman-teman. Ini udah agak kotor karena kena kejepit di besinya kemarin. Nah seperti ini ya. Jadi kita tarik talinya terus kita ikat seperti ini. Dan ini benar-benar ketutup full ya, nggak ada celah untuk serangga ataupun nyamuk masuk ke dalam ayunannya. Untuk ngebukanya gampang banget. Kita tinggal tarik aja tali yang diikat ini. Seperti ini aku contohin ya. Nah untuk kelambu dan kain ayunannya aku beli di Istana Bayi PKU. Nanti linknya aku tulis di description box. Sementara untuk mesinnya aku beli di baby shop di sini di dekat tempat tinggal aku. Tapi di Istana Bayi pun dia juga jual mesin seperti yang aku punya. Jadi teman-teman bisa cek aja di Istana Bayi PKU. Dan yang terakhir yaitu besi segitiga untuk mengaitkan kain dari ayunannya ini. Ini harganya 42.500. Teman-teman juga bisa cek di Istana Bayi PKU. Oke, segitu aja untuk detail dari ayunannya ini. Sekarang aku mau tunjukin contoh pemakaian dari ayunannya ini. Seperti yang aku bilang di awal, ayunannya ini aku ikatkan pakai tali di konsen pintu kamar aku. Dan kebetulan ini dekat banget sama colokan, jadi pas banget ya. Dan ini udah terhubung dengan listrik. Sekarang kita coba dulu hidupin mesinnya. Teman-teman bisa lihat tombol powernya langsung hidup. Kalau kita matiin tombol powernya pelan-pelan jadi mati lagi. Dan sekarang aku mau coba taruh anak aku di dalam ayunannya seperti ini ya. Jadi dia bergerak turun naik secara otomatis. Menurut aku, ayunan ini sangat berguna, sangat membantu aku untuk menenangkan dan menidurkan anak aku, terutama sejak kita pakai mesin elektriknya. Karena sebenarnya aku pakai mesin elektriknya itu ketika anak aku udah berumur 4 bulan gitu. Sebelumnya kita mikir kayak ya udahlah manual aja, tapi ternyata setelah kita pakai mesin elektriknya ini, aku ngerasa benar-benar terbantu. Tidur anak aku tuh biasanya lebih lama, dan juga kalau dia nggak tidur, aku taruh di sini dia tuh tetap diem karena ya tetap diayun gitu kan. Pokoknya aku seneng banget sama ayunannya ini, walaupun sejak umur 7 bulan anak aku udah nggak mau tidur di ayunan, tapi nggak apa-apa karena sebelum-sebelumnya itu udah benar-benar terbantu dengan ayunannya ini. Oke, itu dulu ya teman-teman video review aku tentang ayunan bayi ini. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, komen kalau ada yang ingin dikomen, dan yang terakhir like dan share video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.